apalagi di UKSW pada umumnya. Kemarin dan saya ini memang ini baru kali kedua saya ke kampus. Sudah saya kesini lebih dari 15 tahun yang lalu, selama 2 hari juga. Dan tiap kali saya kesini saya diingatkan bahwa kampus ini mempunyai fakulti dan mahasiswa di kampus ini mempunyai semangat yang betul-betul tinggi dan cerdas. Jadi terima kasih atas kesempatan ini untuk datang ke sini. Nah, kembali sekarang ke pertanyaan. Sebelum saya menjadi seorang Indonesianis atau juga apalagi sekarang saya menganggap diri seorang sarjana dunia Muslim, tapi dunia Muslim di mana Kristen juga saya berpegang. Jangan lupa sebelum Syria, Irak dan Mesir menjadi mayoritas Muslim, mereka adalah benteng agama Kristen, macam-macam agama Kristen, agama Kristen tapi Kristen. Dan itu selalu kalau untuk orang yang mengamati Timur Tengah itu sesuatu yang sangat sekali difahami dan diteliti bagaimana proses itu terjadi. Oke, itu salah satu aspek dari perhatian saya sekarang ini. Apalagi apabila saya mengajar di Boston University, karena saya mengajar di sekolah internasional dan juga jurusan antropologi di sekolah internasional di Boston University. Sebagian besar dari mahasiswa saya adalah orang Muslim tidak dari Asia Tenggara tapi dari Timur Tengah, kadang-kadang juga dari Eropa. Nah, bagaimana caranya saya kok sampai ke sini? Sebelum saya menjadi seorang Indonesianis dan pengamat dunia mayoritas Muslim, saya sebetulnya waktu masih mahasiswa, fokus utama saya adalah Amerika Latin. Tapi fokus saya di Amerika Latin terutama di negara-negara Kolombia, Ekuador, dan Peru. Mengapa ketiga negara itu? Karena ketiga negara itu sebetulnya sangat majemuk. Ada beratusan suku yang dominan jelas orang Eropa, tapi ada orang asli yang biasa disebut Native Americans atau kalau dulu Indian Americans. Tapi juga ada kemajemukan mereka, yaitu orang asli itu sangat menonjol. Jadi sebelum saya ke Indonesia dan ke Asia Tenggara dan dunia Muslim, fokus saya itu sama. Bagaimana orang bisa hidup bersama-sama dalam situasi yang sedemikian majemuk. Kalau di Amerika Latin, formula yang diciptakan untuk menghadapi tantangan moral dan tantangan sosial itu, ada beberapa. Tapi juga pada umumnya beda, apalagi sekarang. Kalau dulu jalan pertama yang diikuti untuk menghadapi tantangan pluralitas itu adalah agama Kristen dan proses Kristenisasi. Ya, yang kadang-kadang diterima dengan baik, tapi kadang-kadang dengan orang asli juga. Kalau Anda tahu situasi di Brazil, kadang-kadang juga ada kekerasan. Jadi ada legacy ya di Amerika Latin yang sangat menarik, masih mempunyai kesamaan dengan Indonesia tapi beda juga. Nah, waktu saya pindah sebetulnya sebelum saya mau ke Indonesia, fokus utama saya adalah ketiga negara itu, dan saya mau melakukan penelitian PhD saya di Peru. Dan bahasa Spanyol itu saya menguasai, kalau bahasa aslinya belum, tapi itu memang harapan saya. Tapi akhirnya tahun pertama saya di pasca sarjana di Universitas Michigan, saya sempat ikut sebuah mata kuliah yang diberikan oleh bekas dosen guru saya, Alton Becker namanya, seorang linguist, tapi sosiolinguist, dan yang fokus utama adalah Burma dan lebih menonjol lagi Indonesia. Dan dari dia saya mulai belajar Indonesia, dan saya melihat saya melihat bahwa ini negara yang betul-betul menarik, ini mempunyai sejarah tersendiri. Dan juga terus terang saja tantangan saya tertarik kepada tantangan bagaimana caranya betul-betul memikirkan, memahami sebuah negara dan sebuah peradaban, boleh dikatakan.
beda. Jadi dengan yang saya tahu dari Barat dan dari Amerika Latin. Jadi saya pindah fokus. Tahun berapa saya sedih di graduate school pas sarjana, saya pindah dari Amerika Latin ke Indonesia, mulai belajar bahasa Indonesia karena Universitas Michigan mempunyai program bahasa yang Indonesia yang baik. Bahkan saya ke Berkeley selama beberapa bulan untuk belajar bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawa yang saya diajari bahasa Jawa Jogja, gurunya orang Jogja. Padahal setelah saya datang ke Indonesia untuk penelitian S3 saya, untuk disertasi saya di Jawa Timur, dan tidak hanya di Jawa Timur yang mempunyai bahasa Jawa yang menurut ukuran Jogja, ukuran orang Jawa Tengah itu agak kasar, ya. Orang Pasuruan, apalagi di desa, saya orang desa, apalagi di pegunungan, di mana mereka tidak pakai aku, pakai heyang kalau laki-laki, insung kalau perempuan, dan kata kerja yang sedikit berbeda juga, walaupun itu merupakan sebuah bahasa Jawa yang sebetulnya tidak jauh beda dengan bahasa Jawa yang ada di mana-mana di Jawa pada abad ke-18. Kemudian setelah abad ke-18 ada proses standarisasi Jawa karena ada peranan Solo dan Jogja lebih mahal. Jadi dari situ, dari pengalaman itu mulai di Amerika Latin, kemudian di Indonesia, dan di sebuah wilayah di Indonesia yang sangat heterogen, sangat multikultural, multi agama, yaitu Pasuruan. Pasuruan yang sejak dulu merupakan sebuah benteng NU. Tahun 95, pemilu 55 itu di luar Madura, provinsi yang mengambil paling banyak suara untuk NU adalah Pasuruan. Jadi itu sebuah wilayah NU dengan banyak pesantren, itu beratusan pesantren. Tapi saya di Pasuruan, saya tinggal di daerah Hindu, tapi juga ada orang Kristen yang lebih minoritas lagi. Kemudian ada Muslim, tapi ada Muslim yang NU, ada Muslim yang sebetulnya agak kejawen juga, walaupun ada proses Islamisasi yang jalan terus. Dan salah satu fokus dari penelitian saya adalah tidak hanya proses Islamisasi, tapi dampaknya kepada pergaulan lintas golongan. Jadi sejak dulu itu memang fokus utama saya, dan saya melihat ini kalimat terakhir yang saya melihat di Pasuruan pun, di daerah yang kecil, yang saya sempat melihat adalah bahwa sebetulnya masyarakat Jawa dan Madura, kalau Pasuruan dan Tengger orang Jawa, tapi Jawa sub-etnis, bagaimana mereka mencapai sebuah kesepakatan, atau kalau pakai istilah bahasa Arab dari Syekh Nur, Majid, teman lama saya, itu seolah-olah sehari-hari orang Tengger, orang Muslim, orang komunitas Hindu, Kristen, Madura, Jawa itu kurang lebih berhasil mencapai sebuah kalimatun sawah, sebuah covenant kalau bahasa Inggris, covenant untuk hidup bersama-sama dalam keadaan yang kuat. Nah, itu luar biasa. Ya, kami sangat belajar banyak ya dari pengalaman Prof. Hefner ini. Luar biasa bahwa banyak hal sekali. Saya pun tidak tahu bahkan budaya-budaya sedetail itu. Jadi Prof. Hefner ini luar biasa. Ya, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan fundamental. Jadi terima kasih untuk sharingnya tadi. Untuk pertanyaan fundamentalnya adalah, menurut Prof. Hefner, berdasarkan pengalaman Prof. Hefner, kepemimpinan multikultural itu kepemimpinan seperti apa? Dan apa yang membedakan antara kepemimpinan multikultural dengan kepemimpinan lainnya, kira-kira Prof. Hefner, menurut pengalaman Prof. Hefner di Indonesia? Nah, ini pertanyaan penting, dan pertanyaan yang mulai belakangan ini, tapi sejak beberapa
warsa belakangan ini mulai banyak dibicarakan di Barat, tidak hanya di Indonesia atau Asia Tenggara. Mengapa? Karena pada ini saya harus kembali sedikit ke pengalaman Barat. Lebih dulu, karena multikulturalisme katakanlah sebagai cara pimpinan baru itu atau apa yang namanya wacana multikultural itu dari satu segi lahir di Barat, walaupun orang Barat sendiri tidak sama sekali yakin, tidak sama sekali tahu bahwa sebetulnya di luar negara-negara Barat ada negara, ada wilayah yang mempunyai pengalaman dengan kemajemukan, bagaimana cara untuk hidup bersama-sama dalam situasi yang sedemikian plural, mempunyai pengalaman yang lebih besar dan lebih kaya daripada orang Barat sendiri. Nah, kembali sebentar saja kepada situasi di Barat. Jangan lupa pada abad ke-15 dan 16, jadi menjelang zaman pencerahan dan bangkitnya negara bangsa. Negara bangsa baru lahir di Barat pada abad 15 dan 16. Dan itu bukan proses enak. Di Spanyol itu orang Muslim, orang Yahudi dihancurkan, diusir sebagai bagian dari pembentukan sebuah negara bangsa. Jadi negara bangsa di Barat seringkali, tidak semua, tidak selalu, tapi seringkali ada asosiasi terikat dengan proses penghancuran pluralitas daripada menciptakan sebuah kalimatun sawah yang betul-betul inklusif untuk sebagian yang cukup besar dari negara bangsa sampai akhir abad ke-20. Setelah itu berubah. Tapi sebelumnya ada sebuah proses standarisasi paksa supaya kalau Anda orang Perancis dari selatan pakai bahasa Perancis yang tidak bisa difahami di Paris, sedikit demi sedikit mulai abad 17-18 bahasa itu harus dibuang. Kamu harus ngomong seperti orang Perancis. Dan ini bukan hanya bahasa, tapi isu-isu tata cara, adat istiadat segalanya. Jadi ada di Barat ada pengalaman multikulturalisme, tapi pengalaman yang seringkali terikat atau terasosiasi dengan sebuah proses penyederhanaan perbedaan dan penghilangan kemajemukan. Nah, kemudian waktu saya ke Indonesia, saya melihat bahwa sebetulnya di sini yang menarik di Indonesia adalah bahwa Indonesia adalah bukan satu-satunya negara yang paling pluralis, tapi di antaranya pasti di Asia Tenggara paling majemuk dari segi agama dan etnisitas. Kalau kita hitung ada banyak perbedaan di jurusan sosiologi dan antropologi. Ada yang bilang ada 900 suku, ada yang bilang enggak 20.000. Jadi ini suatu isu teoritis yang cukup menarik juga, tapi pokoknya ada banyak. Dan itu saya tahu dari pengalaman saya sendiri di Jawa Timur, itu di mana-mana ada kemajemukan itu di Indonesia, ada sebuah proses penciptaan formula untuk hidup bersama-sama. Nah, sebelum Indonesia merdeka, abad ke-18, ke-19, sudah ada sedemikian banyak adat istiadat dan kalimatun sawah, kalau sekali lagi boleh saya pakai istilah itu, lokal. Supaya kalau kita Manado, saya kemarin tahun lalu dan beberapa kali tahun sebelumnya saya ke Manado untuk melihat ini juga. Karena bagaimana orang Kristen, Muslim yang non-Muslim, non-Kristen ini dapat hidup bersama-sama. Bagaimana tantangannya? Kadang-kadang banyak konflik juga. Tapi di mana-mana di Indonesia proses sama. Jadi ada pada satu saat, terutama abad ke-18 dan 19, ada sebuah proses di mana ada banyak formula lokal untuk hidup dalam situasi yang maju. Nah, setelah atau menjelang Indonesia merdeka, jadi terutama awal abad ke-20-an, proses itu dirubahkan dengan bangkitnya nasionalisme, gerakan nasionalis Indonesia. Nah, dalam hal ini
Saya kira Anda pada tahu nasionalisme kebangsaan di Indonesia seperti apa. Tapi saya sebagai orang yang dulu Latin Americanis, atau yang tahu juga tentang kesulitan multikulturalisme di negara saya sendiri, ialah nasib orang asing yang disebut India di Amerika Serikat, diusir, dipinggirkan dan segala. Bapak dengan perbandingan itu saya melihat bahwa di Indonesia ada sebuah formula yang cukup menarik. Sekali lagi, waktu menjelang kemerdekaan, dan setelah merdeka, formula Indonesia yang betul-betul menonjol dan merupakan sebuah kekecualian terhadap banyak negara yang lain adalah bahwa nasionalisme kebangsaan Indonesia berangkat dari sebuah pengakuan plural terhadap etnisitas, terhadap agama. Nah, ada, apalagi belakangan ini, teman saya Bu Huria di Fakultas Ilmu Politik di orang Muslim, tapi dia meneliti sisa-sisa dari perjuangan menuju penerimaan oleh siapa? Oleh orang yang disebut aliran kepercayaan Sunda Wiwitan, terutama fokus dari penelitian dia dulu dan belakangan ini memang di Jawa Barat, orang Sunda. Dan dari pengalaman seperti itu kami lihat tidak semua yang orang atau tradisi yang diterima di dalam formula itu, formula multikulturalisme. Tapi yang menarik adalah dan ini yang terakhir, adalah bahwa formulir untuk menciptakan sebuah kalimat unsawa, sebuah formula untuk hidup bersama-sama tidak di Indonesia, di dalam situasi yang sedemikian majemuk, tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai. Jadi dengan perkembangan zaman, dengan proses urbanisasi, dengan pendidikan yang meningkatkan, misalnya ini sangat penting, peranan perempuan di mana-mana di Indonesia ini juga satu hal yang menonjol, peranan perempuan. Orang Indonesia mungkin agak kritis, peranan itu masih belum cukup, tapi dibandingkan dengan banyak negara yang lain, peranan perempuan itu sangat menonjol di Indonesia. Jadi ada proses pada zaman modern belakangan ini di mana kewarganegaraan itu berubah, tidak pernah berhenti. Ada sebuah upaya untuk menerima orang lain sesuai dengan tidak hanya multikulturalisme tapi kemajemukan dalam semua aspeknya. Ya. Jadi Prof. Heaven menyebutkan pengakuan terhadap keberagaman, pengakuan terhadap pluralisme ini menjadi sebuah kekuatan. Apakah demikian? Menjadi pluralisme itu sebagai sebuah kekuatankah? Ataukah jadi menurut Prof. Hefner bagaimana? Ataukah itu menjadi sebuah sekaligus kelemahan atau tantangan? Nah, ini menurut Prof. Hefner bagaimana? Itu sekali lagi suatu proses. Ya. Kalau pada satu saat misalnya menjelang kemerdekaan, perbedaan kultural di Indonesia yang paling menonjol seringkali berangkat dari perbedaan etnis dan agama. Itu saja. Belum ada komitmen atau perhatian kepada misalnya peranan perempuan. Walaupun di komunitas Kristen dan komunitas Muslim sudah ada organisasi perempuan yang cukup besar. Seperti saya katakan kemarin, itu saya selalu menegaskan bahwa Indonesia punya asosiasi agama yang terbesar di dunia. Nah, yang paling menonjol adalah kalau di Indonesia mayoritas Muslim adalah organisasi Muslim, terutama Muhammadiyah dan apa lagi Nahdlatul Ulama. Tapi ini kedua organisasi ini adalah organisasi terbesar di dunia. Di Barat tidak ada organisasi seperti itu, dan mereka memegang peranan yang menarik karena mereka tidak pernah menolak aspirasi kebangsaan seperti gerakan agamis di sebagian
dari gerakan agamis yang lain, negara-negara yang lain, tapi menerima, bahkan mendukung, walaupun tentu saja selalu ada debat tentang perincian bagaimana formulir itu untuk menerima, apakah apa yang disebut aliran kepercayaan diterima, diakui atau tidak, dan segalanya. Tapi pokoknya sejak dulu itu salah satu keistimewaan Indonesia bahwa ada proses yang tidak pernah berhenti, dan dengan perkembangan zaman, misalnya kembali pada contoh saya tadi, dengan masuknya orang perempuan ke dalam sistem pendidikan, apalagi perguruan tinggi, di mana sekarang saya kira Anda pada tahu jumlah orang perempuan yang lulus dari S1 dan S2 lebih besar daripada laki-laki. Saya belum laki-laki, maaf ya. Ini sama di sebagian, ini sebetulnya tidak perbedaan tidak sebesar di negara-negara Muslim yang lain, tapi di sebagian dari negara Muslim seperti Mesir kalau tidak salah, orang perempuan juga lulus prosentasinya di tiap kelas lebih besar daripada laki-laki. Akan tetapi di Indonesia, sekali lagi kembali kepada kemajemukan yang gerak terus di Indonesia, sedangkan di Mesir, negara yang saya cintai, tapi di Mesir walaupun sekarang banyak orang perempuan lulus dari S1, S2, S3, jumlah yang nanti kerja di luar rumah jauh beda, 15% dari orang yang lulus S3. Sedangkan di Indonesia jumlah orang perempuan yang kerja di luar rumah itu kurang lebih sama dengan di Amerika Serikat. Jadi jauh beda. Jadi dampak dari masuknya orang perempuan di dalam pendidikan perguruan tinggi terasa tidak hanya dalam pendidikan, tapi dalam aspirasi perempuan untuk kesempatan baru di wilayah yang lain. Jadi ini keistimewaan yang kita lihat, dan ini salah satu ciri dari kemajemukan, walaupun itu bukan multikulturalisme dalam arti yang biasa, tapi jangan lupa multikulturalisme selalu di Barat selalu dibahas juga dari perspektif gender, dan saya kira orang sini sudah tahu itu. Berarti menurut Prof. Hefner ini Indonesia sudah mulai berkembang mengarah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memberikan aspirasi dan memberikan kesempatan dalam posisi-posisi juga dalam kepemimpinan, gitu ya Prof. Dan yang menarik adalah bahwa proses itu juga berangkat dari akar, dari rumput, jadi tidak di-drop kembali sekali lagi ke Mesir. Maafkan saya teman Mesir saya, tapi seringkali ya kalau ada program untuk misalnya memperbaiki hubungan Kristen Muslim di Mesir, jumlah orang Kristen di Mesir itu tidak jauh beda dengan jumlah di Indonesia, kurang lebih 9%. Tapi terus terang saja, walaupun mereka yaitu orang Kristen Mesir mempunyai sejarah yang cemerlang, luar biasa. Sebetulnya peranan yang mereka diberikan, kesempatan yang mereka diberikan tidak sama sekali seimbang dengan situasi orang Kristen di sini. Tapi pokoknya ya gitu. Baik. Nah, terima kasih Prof. Di Indonesia kita sering menggunakan istilah toleransi. Ya, toleransi itu ketika kita bicara tentang keberagaman agama dan budaya. Namun saya ingin membawa gagasan ini sedikit lebih jauh. Apakah toleransi saja cukup, ataukah dibutuhkan lebih daripada sekedar itu? Toleransi itu adalah sebuah nilai dan aspirasi yang sebetulnya saya setujui, itu sangat penting. Tapi toleransi selalu berangkat dari landasan kultural yang maju. Jadi toleransi di Barat, apalagi sebagai contoh pada abad ke-19 dan 20-an, membatas, ya ada toleransi, tapi toleransi terhadap sesama orang keturunan Eropa beda dengan toleransi terhadap orang keturunan Afrika atau orang asli. Beda. Jadi toleransi itu tidak, walaupun itu kadang-kadang dibayangkan sebagai sebuah nilai umum yang ya di mana-mana harus diperjuangkan.
Tapi toleransi itu secara secara sosiologis dan antropologis harus dipikirkan lewat wacana dan institusi yang lebih substantif. Yang berarti apa? Berarti bahwa toleransi di negara atau wilayah apapun, di satu wilayah atau suatu negara, pasti berbeda dengan toleransi yang ada di negara-negara yang lain. Toleransi di Prancis sekarang, sebagai contoh, saya juga dulu seorang Frankofon, saya suka dengan dan pernah melakukan riset di Prancis tentang apa? Tentang multikulturalisme. 15 tahun yang lalu. Dan saya juga sebagai mahasiswa waktu saya kelas 3 sebagai saya sempat tinggal dan belajar di sebuah universitas di Prancis Selatan, Aix-en-Provence. Jadi saya juga sejak dulu ada pengalaman dan sangat tertarik kepada situasi di Prancis. Tapi toleransi di Prancis, toleransi yang kalau boleh saya pakai istilah itu yang hegemonis, itu selalu berangkat dari asumsi bahwa kamu sebagai warga negara Prancis harus tidak mengutarakan agamamu. Agama itu harus sesuatu yang pribadi. Jangan kamu anggap bahwa agama itu boleh memegang peranan di wilayah publik, di public sphere. Nah, sekarang ini banyak diperdebat, tapi sampai sekarang terus terang saja opini umum di Perancis, baik kalau di Perancis barat kiri itu adalah sebuah imajinasi yang penting. Jadi this is a very common distinction. Kiri dan barat di Perancis ada salah satu meeting point di mana mereka kedua sayap itu setuju bahwa multikulturalisme itu dan kewarganegaraan tidak boleh mengakomodir perbedaan agama. Agama itu harus sesuatu yang pribadi, jangan sampai diberikan kesempatan itu muncul. Nah, jadi itu untuk tegaskan toleransi itu berangkat dari unsur lokal, selalu berdasar atas katakanlah modal sosial dan tradisi kultural yang beda. Nah, dalam hal ini yang menarik, ini yang membuat Indonesia yang menarik, karena di Indonesia mempunyai tradisi toleransi, tradisi hidup damai di dalam kemajemukan yang cukup kaya, apalagi kalau dibandingkan dengan banyak negara di barat, apalagi juga di dunia selatan. Ya, jadi ada perbedaannya toleransi di sebuah negara dengan kalau kita dengan di Indonesia mungkin berbeda. Kalau menurut Prof. Hefner sendiri, toleransi di Indonesia itu seperti apa, Prof? Yang menjadi hal yang sangat menarik, gitu. Mungkin juga bagi negara-negara lain melihat Indonesia ini hal yang menarik. Nah, jelas kalau di luar negeri orang yang bukan ahli Indonesia, walaupun mereka tidak banyak tahu tentang Indonesia, mereka dengar gagasan seperti Pancasila dan seringkali tertarik. Orang Indonesia sendiri kadang-kadang, apalagi aktivis pluralisme dan sebagainya, kadang-kadang menganggap bahwa Pancasila itu sesuatu yang membosankan. Mungkin kadang-kadang itu dijadikan sebuah wacana yang tidak aktif lagi, mungkin. Tapi di luar negeri, banyak negara orang melihat Indonesia dulu, kok bisa seperti itu? Jadi agama diakomodir di wilayah umum, didukung oleh pemerintah, tidak seperti di Prancis atau sekarang sebagian dari negara Eropa tidak diusir dari wilayah umum. Kok bisa seperti itu? Apalagi karena Indonesia, apalagi setelah reformasi ini ada akomodasi yang cukup besar dari segi desentralisasi. Nah, ini sesuatu yang seringkali bosan untuk orang. Tapi sekali lagi dari orang Indonesia, sekali lagi dari sudut
luar negeri, Indonesia telah mengawal setelah tahun 99, telah mengalami sebuah proses desentralisasi yang hampir unik. Banyak negara yang harap ada proses desentralisasi yang serupa dengan yang terjadi di Indonesia, tapi tidak pernah berhasil. Saya agak sulit untuk membayangkan negara manapun di mana ada proses desentralisasi yang sebesar yang dijalankan di Indonesia setelah 99. Saya sendiri tidak tahu, mungkin ada, tapi di Asia Tenggara pasti tidak ada. Ada harapan di Filipina misalnya bahwa orang Muslim di wilayah selatan diberikan regional autonomy, tapi terus terang saja sampai sekarang belum jalan. Di Mongkai sama antara orang Muslim dengan orang Buddhis, dan tidak hanya Muslim dan Buddhis, tapi Kristen juga di bagian utara di perbatasan dari Birma ada orang Kristen yang minoritas, tapi mereka juga sulit untuk diterima. Jadi jelas di Asia Tenggara Indonesia adalah satu-satunya negara yang berhasil mencapai sebuah kalimatun sawah dan suatu formula politik untuk mengakomodir agama, perbedaan agama dan etnis. Walaupun jelas orang bisa mengkritik kekurangan di sini di sana, apakah misalnya program yang dijalankan di Papua cukup dan sebagainya. Tapi sekali lagi proses yang menarik dari Indonesia adalah bahwa diskusi itu jalan terus. Dan tidak hanya dalam bentuk lisan, tapi juga diangkat ke dalam lingkungan pemerintah agar supaya kemajemukan di Indonesia dan proses governance of pluralism, administrasi pluralism di Indonesia hidup dan sesuai dengan perkembangan di Indonesia sendiri, masih bisa dikritik dan sebagainya. Dan masih ada tawar-menawar di antara kubu yang satu tidak setuju dengan yang kedua, tapi prosesnya sangat alive dan sehat. Terima kasih, Prof. Prof, jadi ini kalau kita bicara tentang kepemimpinan multikultural, kira-kira kualitas seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin? Kita melihat bahwa kita di sini ada 3 fakultas. Jadi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan itu adalah fakultas yang pertama berdiri di PSW dan menghasilkan guru-guru, ya, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang pada dominannya adalah guru. Kemudian ada fakultas bahasa dan seni yang juga ada bagian yang juga mereka kebanyakan lulusannya juga menjadi guru. Ada juga fakultas teologi, mereka menjadi pendeta, juga pemimpin, dan ada juga yang mengabdi daerah-daerah menjadi guru juga. Nah, jadi dengan pertanyaan ini saya kira apakah Prof bisa menjelaskan kualitas pemimpin ya, yang multikultural itu seperti apa sebenarnya yang harusnya dimiliki seorang pemimpin? Mungkin saya berangkat dari observasi Bapak itu tadi tentang komunitas Kristen. Karena menurut saya, dan tidak hanya saya, tapi sebagian dari pengamat dunia dalam kategori dunia Kristen di luar negeri, banyak orang melihat bahwa Indonesia negara mayoritas Muslim dan selalu dia yang mempunyai sejarah penuh dengan konflik dan segalanya. Akan tetapi komunitas Kristen di Indonesia diberikan sebuah posisi di dalam kultur masyarakat dan sistem governance pemerintahan Indonesia yang jauh beda dengan misalnya apa yang kita amati di Syria. Jumlah orang Kristen di Syria banyak, kurang lebih sama sekali lagi dengan usia 10%. Tapi sulit sekali untuk mencapai sebuah persetujuan tentang bagaimana. Jadi yang menarik dari perspektif saya dan beberapa pengamat lain adalah bahwa orang Kristen walaupun menghadapi tantangan sebagai orang minoritas telah
mencapai suatu sukses yang cukup menonjol, apalagi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di mana ada minoritas yang kurang lebih sama proporsinya 10%, 15% dan sebagainya. Termasuk di Barat. Kalau orang Muslim di Prancis sekarang kurang lebih 10%, kurang 8-9%, dan separuh dari orang Prancis Muslim itu sebetulnya tidak menjalankan ibadah. Separuh masih cukup saleh. Tapi pokoknya di mana-mana di dunia orang minoritas menghadapi tantangan, dan yang menarik dari Indonesia adalah bahwa adalah kemampuan orang Kristen untuk menciptakan dan melestarikan institusi-institusi yang membuat training untuk hidup di negara yang mayoritas Muslim, yang berangkat dari Pancasila dan segalanya. Nah, itu sekali lagi untuk orang lokal, seringkali orang melihat kekurangan kan. Tapi kalau sekali lagi kalau Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang lain, posisi orang Kristen di sini sangat menonjol. Mereka telah mencapai, mereka sendiri tidak atas suruhan atau instruksi pemerintah, tapi dari kultur dan masyarakat mereka sendiri, mereka sempat mendirikan sekolah, rumah sakit, dan universitas seperti universitas ini yang tidak hanya institusi kosong, tapi betul-betul bergerak sekali lagi, betul-betul aktif, betul-betul membuat training untuk lulusannya, untuk hidup di dalam sebuah negara yang maju. Bahkan tidak hanya membuat training untuk lulusan mereka sendiri, tapi juga memegang peranan yang sedemikian menonjol dalam proses penciptaan kultur nasional, mulai dari perjuangan kemerdekaan dan